2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reisha Zulfaidaya, NIM 12300230026, Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Kali ini kita akan membahas materi biolistrik tentang sel saraf dan jantung. Simak video hingga akhir ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang morfologi saraf. Morfologi saraf mengacu pada struktur fisik dari saraf itu sendiri. Saraf terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama ada lapisan epineurium atau lapisan luar yang melindungi seluruh saraf. Yang kedua ada lapisan perineurium atau lapisan tengah yang melindungi serabut saraf. Dan yang ketiga ada endoneurium atau lapisan dalam yang melindungi serabut saraf individual. Berikut adalah komponen-komponen utama morfologi saraf. Komponen utama morfologi saraf yang pertama ada badan sel atau soma. Badan sel atau soma merupakan bagian utama dari saraf yang melindungi inti sel dan sebagian besar organel sel. Badan sel berfungsi untuk menjalankan fungsi-fungsi metabolik seluler. Yang kedua ada dendrit. Dendrit merupakan cabang-cabang pendek yang menjulur keluar dari badan sel saraf. Dendrit berperan dalam menerima sinyal-sinyal dari neuron-neuron lain atau dari sel-sel sensorik untuk kemudian diteruskan ke badan sel. Yang ketiga ada akson. Akson adalah struktur panjang yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal listrik dari badan sel ke ujung saraf atau ke neuron lain. Akson dapat dilapisi oleh selubung milin untuk mempercepat transmisi sinyal. Yang keempat ada selubung milin. Selubung milin adalah lapisan lemak yang melapisi sebagian besar akson. Selubung milin berfungsi untuk melindungi akson dan mempercepat transmisi impuls saraf. Yang kelima ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah area yang tidak dilapisi oleh selubung milin dan terletak di antara segmen-segmen selubung milin. Nodus Ranvier berperan dalam mempercepat konduksi impuls saraf dengan memungkinkan terjadinya loncatan impuls dari satu nodus ke nodus berikutnya. Yang keenam ada terminal akson. Terminal akson adalah ujung akson yang berfungsi untuk mentransmisikan sinyal listrik ke sel-sel target lainnya seperti neuron atau otot. Yang kedua, kita akan membahas tentang mekanisme depolarisasi. Mekanisme depolarisasi dalam potensial aksi dimulai dengan stimulus yang menyebabkan terbukanya saluran ion natrium pada membran sel saraf. Ini memungkinkan natrium masuk ke dalam sel, mengubah muatan membran dari negatif menjadi positif, menciptakan potensial aksi. Repolarisasi terjadi ketika saluran ion kalium terbuka, mengeluarkan kalium dari dalam sel, mengembalikan muatan membran menjadi negatif. Perambatan potensial aksi adalah proses di mana potensial aksi bergerak melalui serabut saraf dari satu ujung ke ujung lainnya. Yang selanjutnya ada mekanisme sinyal listrik dari otot. Mekanisme sinyal listrik dari otot dimulai dengan sinyal dari saraf motorik yang merangsang serabut otot. Ini menyebabkan perubahan potensial aksi di seluruh serabut otot yang pada gilirannya menyebabkan kontraksi otot. Kemudian ada mekanisme sinyal listrik dari jantung. Mekanisme sinyal listrik dari jantung dimulai dengan potensial aksi yang dihasilkan oleh sel nodus sinoatrial di atrium. Potensial aksi ini menyebar melalui serabut konduksi khusus di jantung, menghasilkan kontraksi koordinasi yang memungkinkan jantung memompa darah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi laju kelistrikan saraf antara lain yang pertama ada suhu. Suhu yang tinggi dapat meningkatkan laju konduksi saraf karena meningkatkan kecepatan reaksi kimia yang terlibat dalam mekanisme potensial aksi.
Yang kedua ada diameter serabut saraf. Serabut saraf yang lebih besar memiliki laju konduksi yang lebih cepat karena memiliki lebih banyak saluran ion yang dapat membawa potensial aksi. Yang ketiga ada mielinasi. Serabut saraf yang dilapisi oleh mielin memiliki laju konduksi yang lebih cepat karena mielin berfungsi sebagai isolator listrik yang meningkatkan efisiensi perambatan potensial aksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan skema tentang mekanisme penghantaran impuls pada lengkung refleks saraf. Lengkung refleks saraf adalah rangkaian proses yang terjadi ketika terjadi refleks. Refleks ini biasanya melibatkan interaksi cepat antara saraf sensorik, saraf penghubung, dan saraf motorik. Berikut ini adalah skema sederhana tentang mekanisme penghantaran impuls pada lengkung refleks saraf. Yang pertama ada stimulus. Stimulus seperti sentuhan panas atau rangsangan lainnya diterima oleh reseptor di kulit atau organ tubuh lainnya. Yang kedua ada saraf sensorik. Saraf sensorik menerima stimulus dan mengirimkan sinyal listrik ke sumsum tulang belakang melalui serat saraf sensorik. Yang ketiga ada interneuron. Di sumsum tulang belakang, sinyal listrik dari saraf sensorik diteruskan ke interneuron, yaitu saraf penghubung yang berada di dalam sistem saraf pusat. Yang keempat ada saraf motorik. Interneuron mengirimkan sinyal listrik ke saraf motorik yang keluar dari sumsum tulang belakang menuju otot yang akan bereaksi terhadap stimulus. Yang kelima, respon. Saraf motorik merangsang otot untuk bereaksi terhadap stimulus, misalnya dengan menarik tangan dari permukaan yang panas. Yang keenam ada refleks. Refleks terjadi tanpa perlu melalui otak dan terjadi dengan sangat cepat, sehingga membantu melindungi tubuh dari bahaya yang mungkin terjadi. Sekarang kita akan membahas tentang morfologi jantung. Morfologi jantung merujuk pada struktur atau bentuk fisik dari jantung. Jantung manusia memiliki morfologi yang khas yang terdiri dari 4 ruang utama, yaitu 2 atrium, atrium kanan dan kiri di bagian atas, dan 2 ventrikel, ventrikel kanan dan ventrikel kiri di bagian bawah. Atrium kanan dan atrium kiri. Atrium adalah bagian atas dari jantung yang menerima darah yang kembali dari tubuh atrium kanan dan paru-paru atrium kiri. Atrium kanan memiliki katup trikuspid yang memisahkan atrium dari ventrikel kanan, sedangkan atrium kiri memiliki katup mitral yang memisahkan atrium dari ventrikel kiri. Ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Ventrikel adalah bagian bawah dari jantung yang memompa darah keluar dari jantung. Ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis, sedangkan ventrikel kiri memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya ada konduksi jantung. Konduksi jantung adalah proses di mana sinyal listrik dihasilkan dan dihantarkan di dalam jantung untuk mengatur detak jantung. Proses ini terjadi melalui serangkaian langkah, dimulai dari nodus sinoatrial di atrium kanan yang berfungsi sebagai pacemaker alami jantung, menghasilkan impuls listrik untuk memulai kontraksi otot jantung. Impuls kemudian menyebar ke atrium kiri dan kanan, menyebabkan kontraksi atrium dan mengarah ke nodus atrioventrikular. Dari sana, impuls dihantarkan melalui serat-serat khusus atau serat Purkinje ke ventrikel, menyebabkan kontraksi ventrikel dan pemompaan darah ke paru-paru dan tubuh. Selanjutnya ada perbedaan otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Otot jantung atau miokardium merupakan otot yang membentuk dinding jantung. Otot ini bersifat involunter atau tidak disengaja
dan memiliki striasi atau garis-garis seperti otot lurik, tetapi tidak bisa dikendalikan secara sadar seperti otot lurik. Otot jantung juga memiliki cabang khusus dari sel-sel otot yang disebut cabang Purkinje yang membantu menyebarkan impuls listrik dengan cepat di jantung. Otot polos. Otot polos terdapat pada organ-organ dalam tubuh seperti lambung, usus, dan pembuluh darah. Otot polos bersifat involunteer dan memiliki struktur yang tidak bercabang-cabang. Otot polos juga tidak bisa dikendalikan secara sadar. Otot lurik. Otot lurik ditemukan pada otot rangka yang bisa dikendalikan secara sadar. Otot lurik memiliki serat-serat panjang yang tersusun sejajar dan memberikan kesan garis-garis pada mikroskop. Dari materi yang sudah saya jelaskan, dapat saya simpulkan bahwa materi biolistrik tentang sel saraf dan jantung menggambarkan pentingnya aktivitas listrik dalam mengatur fungsi tubuh manusia. Sel saraf bertanggung jawab untuk mengirimkan sinyal listrik, sedangkan jantung memiliki sistem konduksi listrik yang mengatur detaknya. Konduksi listrik ini memungkinkan koordinasi yang tepat antara seluruh bagian tubuh yang penting untuk menjaga kesehatan dan fungsi tubuh yang optimal. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari materi maupun pengucapan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2000 years later.